Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alfinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, puluhan massa aksi dari Lumbung Informasi Rakyat Tapanuli bagian selatan unjuk rasa di depan halaman kantor DPRD Tapanuli Selatan. Dalam aksinya, massa meminta agar Bupati mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pungutan biaya terhadap penerimaan THL dan P3K. Puluhan massa yang tergabung dari Lumbung Informasi Rakyat Tabaksel melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Tapanuli Selatan. Dalam orasinya, massa aksi meminta Ketua DPRD Tapanuli Selatan segera membentuk pansus untuk meminta keterangan Bupati terkait penerimaan tenaga honor lepas dan P3K yang diduga dilakukan pungutan sebesar 30 juta dan 60 juta rupiah per orang. Massa aksi juga menyatakan Bupati Tapanuli Selatan menerima setoran proyek dari sejumlah kontraktor untuk memperkaya diri sendiri. Dalam aksi ini, massa membawa 2 replika rudal berukuran besar sebagai simbol perlawanan terhadap tingkah Bupati yang sudah menerapkan sistem oligarki di pemerintahan Tapanuli Selatan. Setelah berorasi di depan kantor DPRD Tapanuli Selatan, Ketua DPRD Abdul Basit Dalimunte menjumpai massa dan menerima tuntutan massa. Massa aksi langsung menyerahkan map berisikan tuntutan kepada Ketua DPRD untuk segera membuat pansus dan memanggil Doli Pasaribu untuk dimintai keterangannya. Dalam kesempatan ini, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, ini akan saya bawa ke lembaga ini. Amin. Ya, saya selaku lembaga, selaku Ketua DPRD hari ini, tidaklah sebenar-benar menjawab apa yang menjadi kepentingan saya khususnya, tapi adalah membawa nama lembaga. Koordinator Aksi Ali Simurung Sinaga menyatakan jika dalam waktu dekat DPRD tidak memenuhi tuntutan mereka, maka aksi akan kembali dalam jumlah massa yang lebih besar. Melakukan pemakzulan ini, salah satu yang paling jelas adalah adanya ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan daripada Bupati Tapanuli Selatan dengan terjadinya silpa yang tidak hanya satu kali. Ya, silpa itu terjadi lebih dari 2 kali yang menyebabkan artinya rakyat Tapanuli Selatan ini mengalami kerugian. Merdeka Rock Festival kolaborasi diduga mengalami masalah dalam hal pembayaran talent maupun para pemenang lomba. Acara yang berlangsung pada bulan Agustus hingga kini, pihak penyelenggara yaitu Jogal Production belum melunasi semua uang juara hingga dewan juri. Para talent dan pemenang lomba di kegiatan Merdeka Rock Festival kolaborasi Piala Wali Kota Medan ini mengadu nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Hindu Medan. Pasalnya 2 bulan setelah penyelenggaraan Medan Rock Festival kolaborasi di Lapangan Merdeka Medan yang digelar oleh Jogal Production masih menyisahkan masalah. Para pemenang festival musik rock hingga saat ini belum juga diberikan hadiah uang tunai yang dijanjikan panitia. Selain para pemenang, band-band lokal pengisi acara tersebut juga belum diberikan uang imbalan manggung. Bukan hanya itu, Dewan Juri yang menilai peserta kompetisi band rock ini juga masih menunggu kejelasan dari pihak panitia acara. Direktur LBH Medan Irfan Saputra menjelaskan, para korban berharap pihak penyelenggara Jogal Production dapat menyelesaikan hutang mereka ke para peserta. Selain itu, pihak korban meminta Wali Kota Medan Bobi Nasution juga ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihaknya juga meminta penyelesaian kasus tersebut bisa selesai dalam waktu 3 hari. Jika sampai 3 hari tidak ada jawaban dari penyelenggara, pihaknya akan melakukan pelaporan atas dugaan penipuan. Pengaduan yang disampaikan kawan-kawan dari musisi rock Kota Medan ini adalah hak mereka tidak diberikan. Talent, juara, sebagai juri, host dan lainnya. Mereka meminta keadilan ke LBH Medan atas apa yang menjadi masalah mereka dan mereka minta apa yang menjadi hak mereka itu segera diberikan. Maka kita sebagai dari pendamping mereka, terima pengaduan mereka, itu meminta secara tegas melalui konferensi pers tadi
bahwasanya 3x24 jam sebagai somasi terbuka itu kepada JP atau Jogal Production dan Pemko Medan, ya kan, itu untuk menyelesaikan masalah ini. Jogal Production angkat suara terkait belum dibayarkannya pelunasan uang juara dan juri serta panggung yang dilaporkan ke pihak LBH Medan. Ketua Panitia Merdeka Rock Festival Enggi Ramadan menyebut bahwa peristiwa ini hanyalah miskomunikasi dan uang beberapa peserta yang juara sudah dilunasi oleh pihaknya. Pihak Panitia Merdeka Rock Festival buka suara terkait polemik para juara, juri, hingga pengisi acara yang uangnya belum dibayarkan pihak panitia. Sebelumnya para talent dan pemenang lomba di kegiatan Merdeka Rock Festival kolaborasi Piala Wali Kota Medan ini mengadu nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Hindu Medan. 2 bulan setelah penyelenggaraan Merdeka Rock Festival hingga saat ini belum juga diberikan hadiah uang tunai yang dijanjikan panitia. Selain para pemenang, band-band lokal pengisi acara tersebut juga belum diberikan uang imbalan manggung. Bukan hanya itu, Dewan Juri yang menilai peserta kompetisi band rock ini juga masih menunggu kejelasan dari pihak panitia acara. Terkait hal tersebut, panitia acara Merdeka Rock Festival Enggi Ramadan mengatakan permasalahan ini hanyalah miskomunikasi. Enggi menyebut bahwa pihak Merdeka Rock Festival sudah melunasi beberapa peserta yang menjuarai festival tersebut. Selain itu, Enggi mengatakan untuk pihak Pemko Medan tidak sama sekali terlibat dalam acara tersebut. Pemko Medan sendiri sifatnya hanya membantu dalam suksesnya acara tersebut. Kedepan, dirinya berharap kepada para pengisi acara dan para juara yang belum dibayarkan uangnya segera menghubungi pihak Jogal Production. Sudah membayar beberapa vendor dan juga para peserta yang ikut dalam kegiatan acara tersebut. Walaupun ada sebagian sisa yang belum dilunasi. Jadi dengan klarifikasi ini saya ingin menyampaikan kalau bila ada yang memang belum kita bayarkan, tolong hubungi tim panitia Jogal Production. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 12 orang warga dinyatakan hilang setelah banjir bandang dan longsor menerjang kawasan pemukiman di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Banjir bandang dan longsor berawal saat hujan deras yang mengguyur Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Humbahas malam tadi. Beberapa unit rumah permukiman penduduk ikut rusak akibat banjir dan longsor. Menurut saksi, sebanyak 12 warga dinyatakan hilang diterjang banjir dan tertimbun longsor. Pemerintah setempat bersama personil dari Posar Parapat Danau Toba melakukan operasi pencarian dengan membawa peralatan pendukung lainnya. Banyaknya material batuan dari banjir bandang dan longsor sangat menyulitkan tim dalam melakukan pencarian. Selain menggunakan ekskavator, tim juga menggeser secara manual material bebatuan tersebut untuk membuka akses pencarian di lokasi yang dicurigai posisi keberadaan korban. Untuk memaksimalkan pencarian, Posar Parapat Danau Toba juga mengerahkan 1 unit drone yang dilengkapi teknologi pembaca thermal untuk melakukan pencarian melalui udara. Adapun para korban hilang yakni Pintar Simanulang, Juni Silaban, Adriano Silaban, Tiamin Sinambela, Lastroha Simanulang, Eva Purba, Kriston Siregar, Desman Sihombing, Op Gomgom, Boru Banjar, Boru Lubis, dan Boru Simanjuntak. Hingga saat ini tim SAR dan masyarakat setempat masih berupaya semaksimal mungkin melakukan pencarian dengan harapan seluruh korban secepatnya ditemukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang juga tokoh pemuda Sumatera Utara, Kodrat Syah, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara Kodrat Syah mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 62 tahun. Jenazah tokoh pemuda Sumatera Utara Kodrat Syah langsung diterbangkan ke kota Medan untuk kemudian disemayamkan di rumah duka. Jenazah tokoh pemuda Sumatera Utara yang juga paman dari mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah, Kodrat Syah mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat pada 30 November 2023.
Pasca tutup usia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, jenazah tokoh Sumatera Utara ini langsung diterbangkan ke kota Medan, Sumatera Utara untuk disemayamkan. Sementara itu di rumah duka yang berada di Jalan Tulip Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, terlihat ratusan orang telah menanti kedatangan jenazah Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini. Saat tiba di rumah duka, sejumlah kerabat dan kolega serta anak kandungnya yang juga tokoh pemuda Sumut, yakni El Adriansyah, tampak menyambutnya dengan isak tangis dan penuh suasana haru. Jenazah disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dikebumikan di pemakaman keluarga yang terletak di Jalan Seideli, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai disolatkan di Masjid Al-Musanif, almarhum Kodrat Syah yang merupakan sekjen DPP Partai Hanura langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum di kawasan Jalan Seideli. Almarhum Kodrat dimakamkan berdekatan dengan makam sang ibu dan adiknya. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman sekjen DPP Partai Hanura Kodrat Syah di kawasan TPU Jalan Seideli pada Jumat sore. Terlihat ratusan orang mengantar almarhum Kodrat di tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya, Kodrat Syah tutup usia di usia 62 tahun pada Kamis 30 Oktober 2023 di Jakarta. Jenazah Kodrat Syah diterbangkan ke kota Medan dan tiba pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang. Usai dilakukan serangkaian fardu kifayah, jenazah langsung disolatkan di Masjid Al-Musanif dan langsung dibawa ke TPU dengan ambulans oleh kerabat dan juga keluarganya. Abang kandung Kodrat Syah yaitu Rahmat Syah mengatakan alasan dikebumikannya almarhum di TPU di kawasan Jalan Seideli karena makam ini merupakan makam keluarga dan ibu juga adik dari almarhum dikebumikan di tempat tersebut. Rahmat Syah menyebut bahwa adiknya merupakan sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat dan anak muda yang mendorong mereka untuk berprestasi. Ya, tiba-tiba jantung kemarin di Jakarta, kami dampingi, sudah lumayan, tiba-tiba serangan kedua dia tidak bisa dapat mengatasinya, maka sudah waktunya dipanggil. Mungkin kita semua sayang pada Kodrat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang untuk dia. Maka pesan saya kepada seluruh kader Hanura, PP dan lain-lain, teruskan cita-cita mulianya, yaitu berbuat kebaikan, menciptakan kebersamaan, kekompakan untuk bangsa dan negara. Ketua Umum DPP Martabe Indonesia Maju, K. Robert Siregar, melantik Hisa Siregar sebagai Ketua DPD Sumut Martabe Indonesia Maju bersama pengurus lainnya periode 2023-2028 di Medan kemarin. Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah janji dan penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum kepada pengurus Martabe Indonesia Maju Sumatera Utara periode 2023-2028. Organisasi yang didirikan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar ini menganut idealisme tinggi dalam kepedulian sosial dan semangat membangun kampung halaman. Organisasi Marsipature Hutanabe merupakan dalam upaya menyatukan masyarakat Tapanuli sekitarnya yang berada di perantauan untuk peduli pembangunan daerah sehingga berdampak terwujudnya masyarakat sejahtera. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara ini akan bekerja membawa nama organisasi Martabe Sumut lebih baik hingga tahun 2028 mendatang. Akan menggerakkan pembangunan ekonomi desa terutama dan di kota juga, karena dengan demikian kebangkitan ekonomi desa adalah sebuah kekuatan dahsyat. Diharapkan organisasi Martabe mampu mengembalikan rasa kepedulian suku Batak untuk tak lupa akan kampung halamannya dan membangun daerah. Marsipature Hutanabe sebagai simbol ungkapan masyarakat Tapanuli Selatan digagas oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar mampu memberi dampak positif untuk pembangunan masyarakat maupun daerah. Kepedulian masyarakat Sumatera Utara tergabung dalam Marsipature Hutanabe Martabe Indonesia Maju terwujud dalam kegiatan aksi peduli di Medan kemarin.
Aksi peduli dalam bentuk bingkisan diberikan kepada sejumlah anak yatim piatu yang ada di Kota Medan, disaksikan oleh beberapa elemen masyarakat di Kota Medan. Ketua Umum DPP Martabe Indonesia Maju, K. Robert Siregar mengatakan, keberadaan organisasi masyarakat Tapanuli ini diharapkan memberi manfaat agar orang-orang di perantauan dapat memperhatikan dan berbuat untuk daerah asalnya. Dengan demikian, masyarakat perantauan dapat termotivasi memberi kontribusi agar pembangunan daerah di segala bidang di Tapanuli Selatan dapat lebih maju dan baik. Selama ini, sesudah almarhum meninggal, pejabat Sumatera Utara yang gubernurnya baik pun wali kotanya, baik pun bupatinya sudah tidak mengingat lagi Martabe ini. Maka kita bangkitkan lagi kembali Martabe ini di seluruh Indonesia. Organisasi Marsipature Hutanabe merupakan dalam upaya menyatukan masyarakat Tapanuli Selatan sekitarnya yang berada di perantauan untuk peduli pembangunan daerah sehingga berdampak terwujudnya masyarakat sejahtera. Pidato antar pelajar SMA sederajat melahirkan pelajar Pancasila generasi emas dengan wawasan kebangsaan. Kodam 1 Bukit Barisan beri apresiasi kepada nilai tertinggi. Para juri mengumumkan nilai tertinggi peserta lomba pidato antar pelajar SMA sederajat dalam rangka komunikasi kreatif tahun ajaran 2023 di Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat sore. Panitia menghadirkan para dewan juri yang tergabung dalam Kodam 1 Bukit Barisan, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI mengumumkan nilai tertinggi 6 besar dari 15 sekolah. Adapun tema pidato yang diangkat adalah komunikasi sosial kreatif dengan tema kreatif, inovatif di era kompetitif. Kegiatan lomba pidato ini dilaksanakan bagian dari pembinaan teritorial mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pertahanan negara. Mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Letkol Infanteri Marti Jaya Pranginangin dan para dewan juri turut memberikan hadiah kepada para juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Salah satu pelajar dari SMA Negeri 6 Medan bernama Dwi Zahra Aini peraih juara 1 lomba pidato yang mengangkat tema bela negara di kalangan pemuda mengatakan pelajar saat ini telah dimodali proyek penguatan profil pelajar Pancasila sehingga memiliki dasar Pancasila dan demokrasi. Atau di sekolah aja, mungkin kita walaupun sekolah mungkin gak dukung gitu ya, kita bisa nyari keluar info-info lomba lagi. Kan ini kita ada P5 sekarang ya Pak, jadi udah dari kecil, dari pelajaran dasar pun kita udah dimasuk-masukin itu. Jadi mungkin kita sekarang udah lebih melek soal Pancasila, demokrasi kita udah lebih melek. Dari pemerintah juga udah menalar soal itu. Lomba pidato ini diharapkan mampu mewujudkan kreativitas generasi muda pelajar Pancasila dalam menumbuh kembangkan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang. Sampai jumpa.